Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog aku yang kelima. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Nur Lutfia dengan NIM 12300255037. Jadi di vlog kali ini kita akan membahas tentang biolistrik, khususnya pada sel saraf dan jantung. Pernah nggak sih kalian mikir gimana tubuh kita itu bisa mengirim sinyal dengan cepat? Nah, jawabannya ada di listrik dalam tubuh kita sendiri. Yuk kita bahas. Yang pertama kita mulai dari sel saraf atau neuron. Neuron itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Terus yang kedua ada badan sel atau yang disebut juga dengan soma yang berfungsi untuk memproses informasi. Terus yang terakhir ada akson yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke sel lain. Akson ini bisa sangat panjang, bahkan sampai ke kaki. Di ujungnya ada sinaps, tempat neuron berkomunikasi dengan sel lain menggunakan zat kimia. Terus sel saraf bekerja dengan prinsip listrik yang disebut potensial aksi. Prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama ada depolarisasi atau ion natrium masuk, muatan jadi positif. Sedangkan repolarisasi itu ion kalium keluar, kembali negatif. Terus ada istirahat, kembali ke kondisi awal. Proses ini terjadi sangat cepat dan memungkinkan sinyal merambat sepanjang akson. Selanjutnya ada perlambatan impuls dan otot. Impuls listrik ini akan merambat sepanjang neuron. Saat sampai di otot, sinyal ini memicu kontraksi. Jadi di setiap gerakan kita itu, bahkan sekecil mengedipkan mata, dikontrol oleh sinyal listrik ini. Terus selanjutnya ada biolistrik pada jantung. Sekarang kita bahas jantung. Jantung juga menggunakan sinyal listrik untuk berdetak. Sinyal dimulai dari SA node atau fase maker alami. Terus ada juga AV node. Terus yang terakhir ada serabut, His, dan Purkinje. Ini yang membuat jantung berdetak secara teratur tanpa kita sadari. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi kelistrikan saraf. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan impuls saraf. Yang pertama, diameter akson. Makin besar, semakin cepat. Terus yang kedua ada selubung mielin, mempercepat hantaran. Terus yang ketiga ada suhu. Suhu tinggi itu mempercepat reaksi. Makanya tubuh kita bisa bereaksi cepat terhadap rangsangan. Terus selanjutnya lengkung refleks. Contoh cepat kerja saraf adalah refleks. Misalnya saat kita menyentuh benda panas. Alurnya itu seperti reseptor ke neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, terus ke otot. Tanpa kita sadari, tangan kita langsung menarik, cepat banget kan? Terus selanjutnya ada morfologi dan konduksi jantung. Jantung mempunyai 4 ruangan. Yang pertama ada atrium kanan dan atrium kiri. Yang selanjutnya ada vertikal kanan dan juga ventrikel kiri. Konduksi listrik memastikan kontraksi terjadi teratur dari atas sampai ke bawah sehingga darah bisa dipompa dengan efektif. Terus selanjutnya ada perbedaan otot. Terakhir perbedaan jenis otot. Ada otot jantung otomatis ritmis. Terus ada juga otot polos, kerja lambat di organ dalam. Terus yang terakhir ada otot lurik, sadar untuk gerakan tubuh. Masing-masing mempunyai fungsi penting dalam tubuh kita. Jadi biolistrik adalah dasar dari banyak fungsi tubuh kita. Dari berpikir sampai jantung berdetak. Habis ini ada sedikit kutipan video dari penjelasan saya yang tadi. Selamat menyaksikan. Saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita.
Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.